datang di podcast Pensa. Apa kabar teman-teman semua? Baik gak sih? Gak mungkin gak baik. Jadi kita kali ini akan memulai pembukaan podcast Pensa pada hari ini. Jadi tujuan podcast Pensa hari ini apa sih? Tapi sebelum itu biarkan perkenalan diri dulu nggak sih? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paulina Zevanya Payung yang akan menjadi host kalian pada hari ini. Nah teman-teman tahu nggak sih tujuan podcast hari ini itu apa? Yaitu untuk memperkenalkan bagaimana sih kerjanya anggota OSIS di dalam dunia sekolah dengan format yang santai namun tetap profesional, serta tantangan, diskusi akan kepemimpinan, dan visi misi mereka. Dari situ, kami mengundang anggota-anggota OSIS untuk membagikan pengalaman yang menarik dari mereka. Kira-kira siapa sih Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS dari SMP Negeri 1 Tanjung Pinang? Kita perkenalan dulu ya. Halo semuanya, aku Anissa Alia Zahra selaku Ketua OSIS Pensa Masa Bakti 2024-2025. Halo semuanya, nama aku Galang Nazwa Arya selaku Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 1 Tanjung Pinang Masa Bakti 2024-2025. Nah teman-teman udah kenalkan dengan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS dari Pensa. Kita kenalan lagi nih dengan anggota OSIS lainnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kisha Nafokta Pinsa sebagai Ketua Sekbid Olahraga. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Satria Adi Pratama sebagai Ketua Sekbid Bela Negara. Perkenalkan nama aku Yohana Delia Putri Purba sebagai anggota Sekbid Olahraga. Nah teman-teman udah kenalkan dengan anggota-anggota OSIS. Kita akan lanjut aja nih dengan pertanyaannya. Oke, untuk Anissa, aku mau nanya nih, kira-kira apa sih tujuan kamu untuk kepikiran nih tiba-tiba bikin podcast ini aja? Padahal dari tahun ke tahun tuh gak ada. Ya memang untuk podcast ini sebenarnya nggak disangka-sangka dan diduga-duga ya. Jadi waktu aku mau seleksi pemilihan ketua ini kan bertahap kan. Nah pada saat aku disuruh cari program kerja ini tiba-tiba apa sih program kerja yang unggulan, apa sih yang belum ada. Jadi aku dapet 3 program kerja dan ada 2 program unggulan. Nah 3 program ini yang sudah berjalan yaitu Futsal Internal Cup salah satunya. Ini juga program unggulan dari paslon kita ya kan. Nah terus yang kedua program unggulannya adalah podcast yang baru-baru berjalan ya di hari ini. Dan juga ini Sanjus yang memang lagi proses rekap informasi dari sekolah ini. Nah jadi waktu itu aku lagi mikir nih melamun temen mukanya. Jadi di kamar buka laptop, aduh apa ya, kalau futsal ini memang ada saran dari beberapa murid ya. Jadi aku dari beberapa murid iya, belum terjalanin dan memang belum ada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kayak aduh menarik. Jadi aku tampung dan juga aku dengar dari salah satu guru tuh kayak branding kita kurang naik loh di YouTube. Nah aku aduh apa ya yang bikin branding ini naik di YouTube. Nah aku bukalah YouTube sekolah. Terus ada salah satu sekolah di Jawa yang bikin aku tuh terinspirasi banget karena memang bener-bener YouTube-nya tuh keren, up to date banget, setiap info-infonya tuh ada. Nah jadi salah satu program mereka juga ada podcast. Nah aku tertarik lah bagaimana caranya aku itu meniru tapi bukan menjiplak. Nah jadinya seperti ini terjadilah program kerja podcast yang memang aku pikir 2 kali tuh kayak aduh gak mudah maksudnya, tapi alhamdulillahnya hari ini bisa berjalan ya. Menarik banget gak sih apa yang diceritain tuh akhirnya terjalanin padahal cuma buka laptop menung gitu. Cuma tiba-tiba wah muncul ya. Oke, pertanyaan ini ada pertanyaan lagi. Kira-kira saat menjalani ini atau sebelum-sebelumnya kira-kira kepikiran nggak sempat nggak berjalan ini podcast? Wah kalau misalkan sempat nggak berjalan ya itu kepikiran banget ya, malu. Aduh internal kan udah jalan nih, program unggulan yang internal nih udah jalan. Kalau sampai podcast yang nggak jalan nih gimana? Berarti aku janji manis dong sama orang asli. Jadi
koordinasi juga sama pembina OSIS, minta-minta saran, dan pada saat aku kepilih juga aku udah kepikiran siapa nih yang bakal megang podcast. Wah, sungguh termotivasi lah ya. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira sebelum berjalannya ini podcast, ada nggak sih sempat kepikiran kalau misalnya podcast ini sempat nggak dilakuin? Otomatis bikin kecewa nggak sih? Iya, jadi tentunya kalau ditanya kepikiran, pasti aku kepikiran banget tentang podcast ini. Karena di antara dua program unggulan kami, yaitu internal dan podcast, internal sudah berjalan. Tapi podcast ini aku masih mikir-mikir, aduh, mic-nya belum ada, lokasinya belum ada. Jadi aku sempet kayak, tuh gimana ya? Dan juga aku berkoordinasi sama pembina OSIS, gimana sih cara kita tuh menjalankan suatu program tanpa adanya dana. Jadi kami buatlah sedemikian rupa ini di depan sekolah. Jadi sebelumnya kan kosong nih meja, kalau ada sponsor boleh masuk ya. Wah, jadi tolong banget nih. Terus tim kreatifnya juga tim kreatif bisa nggak sih tim kreatif ini menjalankan podcast, dan ternyata bisa nih dilakukan di hari ini. Jadi kuncinya percaya, dan juga khawatir kalau skripnya nggak sesuai gimana, kalau misalkan waktunya nggak sesuai gimana, kalau misalkan kita susah ngejar tayang tuh gimana. Jadinya kekhawatiran tuh pasti manusiawi lah, tapi alhamdulillahnya hari ini tetap berjalan. Perlu ketegasan juga ya untuk apa sih namanya, menyuruh, membina, memimpin, ya, betul sekali. Bagus banget. Iya, bisa jadi motivasi kan. Ya, saya harap tahun depan bisa berlanjut terus ya podcast ini. Kalau Kisha kepikiran nggak Dispensa bakal ada podcast? Iya, sebenarnya sih dari awal tuh nggak kepikiran ya. Soalnya kan podcast itu kan rata-rata jarang untuk di sekolah-sekolah seperti kayak misalnya SMP atau SMA itu kan jarang banget ya, apalagi di Tanjung Pinang. Nah, jadi betul sekali. Sangat-sangat agak expect ya. Iya, nggak expect yang kita nggak bayangin itu bakalan terjadi gitu. Mbak Aji gimana? Ya bagus. Bagus. Cukup. Oh my god, ini aku gak nyangka loh. Iya, ada podcast ya tiba-tiba dari yang sebelumnya event olahraga, tiba-tiba ada podcast yang menaikkan brand new sekolah melalui sosial media. Biasanya tuh kan kayak asik olahraga ya. Bisa apa sih, meningkatkan kepercayaan diri juga. Iya, betul sekali. Untuk Iwan gimana? Gitu sih keren. Memang kalau Iwan ini dia memang agak ini ya, anaknya agak aktif, agak receh gitu. Keren. Nah, kalau Galang sendiri kan kita berdua orang pertama ya yang tahu lah bakal ada podcast di Dispensa, walaupun waktu itu belum tentu kepilih, tapi kita berdua udah yakin ya, insya Allah program unggulan Dispensa itu ada podcast dan internal ya waktu itu. Nah, gimana sih kok tiba-tiba ada podcast? Yakin nggak nih Galang, Kak, kita bisa nggak sih gitu? Sebenarnya dari dulu tuh pernah nggak percaya kayak tiba-tiba ada podcast, soalnya sekolah ini kan masih agak kecil lah ya. Oh iya. Jadi takut kayak low budget atau apa. Tapi ternyata masih bisa dilaksanakan walaupun ya dengan belum kondisi yang sempurna. seadanya ya. Masih kayak ya udah nggak apa-apa, sederhana Sederhana aja, jalan dulu. Asalkan bisa dilakukan Asalkan aja. bisa dilakukan. Nah, Tapi banyak tahu murid-murid yang berharap ada podcast ini terus berjalan. Mungkin nantinya next time ketua PMR, ketua PIKR, ketua PASIS bisa diundang di podcast ini. Juga banyak ya murid-murid di sini untuk bisa diundang nggak sih? Iya, banyak sekali. Apalagi Dispensa ini menyimpan segudang prestasi. Iya, loh. banyak tahu prestasinya. Iya, banyak banget harapan. Semoga nggak susah diajak buat podcast, karena simple kok podcast ini. Nanti yang nyiapin di belakang layar, kita tinggal ngomong aja, tinggal berada di depan layar. Yo, ada yang mau diomongin nggak sih, Yo? Nggak ada sih nih. Diam aja, Yo. Kalau introvert. Ya malu, guys. Kalau Aji nih, Aji. Aduh, apa nih? Kira aku banyak dengar banyak nggak sih yang suka sama Aji nih? Iya, kayak banyak banget fansnya Aji. Fans Aji kayak oh my god banyak banget. Aku lihat. Alhamdulillah lah. Ada. Jadi
divisi lah ya, bisa dibilang di bidang yang kamu jalani. Kamu gimana sih? Kok bisa, apa sih, kamu nyaman gak di bidang itu? Ya, saya juga nyaman di bidang ini ya. Batuk Aji, batuk. Lagi sakit ya? Tolong sponsor yang obat, tolong nih. Wah, ini apa sih yang termotivasi kamu bikin masuk ke dalam dunia OSIS ini kira-kira? Aji mau di briefing, nggak perlu kayaknya Ji. Iya. Udah jalan nih. Aduh, mana ya? Kok bisa kepikiran tiba-tiba gitu ya? Apalagi dengar-dengar Aji kan pindah ya dari ketakwaan ke bela negara. Gimana tuh perasaannya? Gimana tuh? Kaget loh tiba-tiba. Aku juga kaget sebenarnya. Oh iya. Ya tiba-tiba ada yang manggil ya Ji. Kagetnya itu gimana? Satria tolong jadi ketua bela negara bisa? Sakit hati aku juga. Ketakwaan. Karena hatinya udah di ketakwaan ya. Oh gitu. Kisha, aku mau nanya nih, kira-kira apa sih yang memotivasi kamu bisa masuk ini? Masuk mana Aji nih? aja. Ke dalam dunia organisasi lah. Oh, dalam dunia organisasi. Karena dari awal waktu SD, Ya. aku tuh pengen banget berorganisasi, cuma nggak mau sibuk. Oh, Nggak mau sibuk. Jadi dulu tuh sempet pengen ikut PMR atau juga PKS, tapi lebih mikir-mikir juga kalau misalnya dengan aku yang terbatas banget kayak aktivitasnya, itu tuh kayaknya nggak mendukung kalau aku misalnya ikut organisasi di luar itu. Jadi menurut aku OSIS ini organisasi yang udah paling top aja ya, sih. udah top ya. Top. Karena Bisa semuanya. sertifikatnya kepake banget ya. Jadi Galang nih, aku mau nanya nih, kok kamu bisa kepikiran sih mencalonkan diri jadi wakil ketua OSIS? Kenapa nggak yang lain gitu? Jadi sebenarnya jujurnya aja ya. Jujur aja nggak apa-apa. Dulu tuh pas sebelum organisasi OSIS ini, aku tuh jadi PR. Oh, iya, PR. Jadi kita berdua barengan. Barengan. Terus Kak Nisa ini mencalonkan diri menjadi ketua OSIS, tapi belum punya calon wakilnya. Jadi di situ sempat adalah kayak perebutan antara aku sama satu orang wakil lain mau jadi wakil Kak Nisa. Ya jadi waktu itu memang belum ada wakilnya kan, jadi kayak disuruh cari wakil nih, saranin wakil. Jadi aku kayak aduh siapa ya, nah kelas 7 yang bisa. Terus masuklah PR, tiba-tiba dia nyapa aku, wah ramah banget, supel, langsung klop. Wah, Jadi aku langsung kayak cocok lah wah ya. cocok ini jadi wakil aku. Sama satu orang lagi PR juga, cewek ya. Tapi ternyata jadwalnya nggak memungkinkan Ya. waktu itu. Jadi aku memilih Galang. Pikirkan ya. Cuma waktu kalian masing-masing masa praseleksi ini, kira-kira kalian pernah gak sih kayak ada kegaduhan kayak pokoknya aku mau saya dari Galang, pokoknya aku mau ini, mau itu, atau mungkin kalian memang saling menyatukan otak untuk bikin program kerja. Nah, memang kami dari awal kami memang saling bantu ya buat bikin program dari visi misi wakil dan ketua waktu itu kan berbeda. Iya. Nah, itu kami buat bareng. Gimana sih cocok nggak nih visi misi Anissa dan Galang buat maju orasi visi misi sampai dengan debat. Nah, jadi rupanya alhamdulillah cocok, makanya kita dapat dipasangkan ya, Lang. Wih, keren. Nah, jadi untuk menggabungkan lagi itu kan bukan hal yang mudah ya. Menggabungkan visi misi dan program kerja itu kan bukan mudah. Jadi kami ada salah satu visi misi yang saya ambil dari Galang, ada visi misi aku juga yang diambil, ada program kerja Galang juga. Jadi program kerjanya gabung. Contohnya Sanius yang aku ambil dari Galang. Saling menyatukan ya. Tentunya saling menyatukan karena wakil dan ketua harus satu pikiran dan satu jalan. Tentunya Walau beda OSIS juga, tingkatan ya. iya walau beda tingkatan. OSIS juga kan walaupun ada 50 orang, kita harus kompak, harus satu jalan biar bagaimana kita memajukan Spensa ke depannya. Wah, cukup bagus banget jawabannya ya. Oke, untuk Yohana nih, aku mau nanya. Dari tadi kita belum nanya nih sama Yohana. Belum nanya, gimmicknya banyak. Padahal banyak loh gimmicknya. Kira-kira selama Yohan di OSIS ya, ada gak sih kegaduhan atau yang bikin Yohana tuh gak nyaman dengan OSIS? Atau nyaman-nyaman aja selama ini? Menurut aku sih ya,
Wah gini gayanya oke banget, chill banget bro. Udah profesional. Nyaman banget. Ya, nyaman aja. Atau ada yang bikin Yohana kayak nggak bertumbuh lah. Sini ada kayak gitu. Sebenarnya sih ada. Aku ya yo. Astagfirullahaladzim. Bukan. Oke lanjut. Ada tadi katanya. Ada kira-kira kenapa gitu? Atau orang belakang layar kita yo? Iya. Aduh yang mana satu Iya, nih? ada tuh. Oke. Nanti kita spill yang mana orangnya. Spill ya nanti ya. Yohana, kira-kira kenapa sih bisa kepikiran masuk OSIS gitu? Karena aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan ingin berkontribusi untuk sekolah. Masya Allah. Yohana no lab. Atau gimana nih? Tak, kemarin mau OSIS tapi keluar. Belum niat. Iya. Tapi udah kelas 8 nih tiba-tiba numbuh Iya. ya rasa wah aku harus jadi Harus lebih baik aktif lagi. gitu. Iya. Keren banget. Keren. Tapi banyak juga loh yang kenal dengan Yohana. Jangan Iya, salah. jangan salah. Kayaknya fansnya kalah deh. Aduh, Aku kalah deh. Wah, Iya, salah banget. Apalagi atlet. Wih, jangan macam-macam ya dengan Yohana. Tunggu nanti. Tunggu nih. Kalau Aji kan. Kalau Aji tuh ada kayak gini kemarin tuh. Bang Aji kok ganteng banget. Oh my god. Apalagi pelannya bem. Oh my god. Tapi ada. Coba senyum dulu. Dengar ya dari anak-anak sini. Kok Bang Adit manis banget sih. Belum ada yang manis banget. Aji salting banyak jadi. Oh, Nggak boleh. bahaya. Oh ya, Nisa, kira-kira kamu kenapa sih bisa kepikiran daftar jadi ketua OSIS? Sosis. Nah, jujur aja sebenarnya ini dukungan dari orang-orang di sekitar Wah, ya. dari sekitar ya. Iya, apalagi salah satu yang berperan besar adalah Mem Uli. Waktu itu Mem Uli. aku sempat jadi ketua kelas dan di saat aku jadi ketua kelas itu Mem bilang, Nisa cocok jadi ketua OSIS tahun depan. Mem harap Nisa nyalon ya. Wah, itu kayak amanah dong. Wah, bisa menggerakkan hati Bisa lah ya. mengerti. Terus aku mikir-mikir dong, kayaknya aku cocok sih jadi ketua OSIS karena aku tuh bukan tipe orang yang bisa diatur. Jadi kayak selagi itu hal yang positif, jadi dicoba aja. Terus juga aku tuh suka sama kesibukan di luar sekolah. Kalau jadi ketua OSIS kan bisa jadi ininya kan, bisa jadi perantara lah. Motivasi lah Iya, ya. motivasi bertemu banyak teman. Sertifikatnya juga kan Boleh boleh dipakai lah dipakai. ya. Jadi lebih gampang ikut organisasi di luar. Itu sih. Wah, cukup menarik ya pertanyaannya. Nah, sangat termotivasi dengan jawaban-jawaban dari mereka. Tapi mungkin dari situ saja lah ya. Iya, boleh. Podcast kita hari ini. Sibuk guys, kita sibuk. Mau syuting lagi. Oh my god. Aji mau syuting di mana? Itu lapangan voli itu. Nah, cukup seru lah ya podcast hari ini. Seru banget ya. Ada nggak pesan-pesannya untuk hari ini atau ada saran untuk kedepannya kira-kira? Yohana ada. Keren. Jadi berapa jempol nih kita? Berapa jempol nih? Wah, Iya. Tim belakang layar juga banyak jempol. semua nggak sih? Nah, sudah sangat seru untuk hari ini. Tapi karena mungkin waktu yang memang nggak mulainya, kita tutup aja podcast hari ini. Oke teman-teman, kita sudah mendengar banyak jawaban-jawaban yang menarik dari anggota-anggota OSIS lah ya, terutama ketua OSIS, wakil ketua OSIS, anggota-anggota OSIS lainnya. Ketawa ya. Dan muka Aji ganteng banget. Memang mempesona. Ya udah lanjut. Oke, jadi kita tutup saja ya hari ini. Oke, kita say bye dulu guys sih. Bye. See you, love you. See you di podcast selanjutnya ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.